Oke, kita mulai aja ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harusnya totalnya berapa nih yang ikut ya? Halo Bulpa. Halo juga, Kevin, kamu di sekolah masih? Oke, mudah-mudahan sih ini banyak yang berdua ya. Saya mau ini aja sedikit apa aja sih yang nanti kira-kira yang menjadi materi untuk besok ya, untuk apa namanya, untuk tes besok. Saya pakai screen kosong mana ya? Bentar. Untuk besok saya hanya akan mengeluarkan eh, 25 soal ya. 25 soal itu kita punya, bentar. Materinya itu AS ini 25 soal. 5 dari pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian 5 soal, ini maksudnya soal ya. 5 soal untuk enzim dan metabolisme. Kemudian 5 soal untuk hukum Mendel dan penyimpangannya ya. Kenapa? Enggak ada. Oke. 5 soal hukum Mendel dan penyimpangannya. Kemudian 5 soal lagi hereditas pada manusia. Pada manusia. Kemudian 5 soal lagi mutasi. Eh, Nanti sih di soal nanti saya udah izin kalau soal saya itu saya section.
nanti ada section per section itu saya tulis pertumbuhan perkembangan kayak kemarin ulangan terakhir ya. Ulangan terakhir kan ada hereditas pada manusia sama mutasi ya. Jadi saya kasih section untuk mempermudah kalian. Tapi bukan berarti dengan saya buat section itu terus kamu bebas nanya-nanya ya. Awas, kalau sekali ketahuan udahlah, nggak mau lah saya berurusan sama kalian lagi. Dan kemudian ini ada yang tanya, Bu, Komendel ngitung semua atau ada teori? Kayaknya ini saya semuanya ngitung. Ini semuanya ngitung, ini juga kayaknya semuanya ngitung deh. Oke, nah sekarang yang pertumbuhan dan perkembangan. Karena udah agak lama kan, kamu pasti lupa. Pertumbuhan dan perkembangan ini akan lebih banyak ke eh, percobaan-percobaan, ya. Soal-soal dalam bentuk percobaan-percobaan. Terus kamu diminta untuk macam-macam nih. Ada yang diminta untuk menyimpulkan, ya. Ada yang diminta untuk eh, dari percobaan ya. Ntar saya ada yang diminta untuk menyimpulkan, ada yang diminta untuk menentukan eh, variabel-variabel, ya. Ada yang diminta untuk menentukan apa lagi ya. Pokoknya di dalam percobaan itu kan kalian udah diminta untuk membuat laporannya ya, urutan-urutan laporannya sama seperti karya tulis gitu. Nah, ini pasti soal yang terbanyak itu adalah dari percobaan. Oke. Kemudian nanti ada juga dari hormon. Teorinya itu ada hormon-hormon pertumbuhan ya. Itu nggak banyak kan cuma 5 soal hormon-hormon pertumbuhan. Jadi ini nanti kalian latihan lah soal-soal yang sebetulnya sih gampang ya. Cuma masih ada yang bingung menentukan variabel bebas, variabel terikat, sama variabel kontrol. Itu masih banyak yang ngaco-ngaco. Nah, eh, nanti kita bahas tuh yang mana yang variabel bebas, mana variabel terikat, mana variabel kontrol. Kemudian kalau ada tabel itu bagaimana kesimpulannya itu harus banget bisa baca ini ya. Karena kalau udah eh, apa namanya kuliah nanti kan juga banyak menyimpulkan. Jadi bukan sekedar menghafal menghafal tapi analisisnya gimana gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk ada yang mau ditanyakan nggak untuk pertumbuhan dan perkembangan? Ibu nanti ulangan harian boleh dibuka reviewnya nggak, Bu? Em, belum bisa, belum bisa karena yang susulan aja masih ada yang belum ngerjain. Terus udah gitu, saya mau bikin soal baru lagi juga. Ini kapan pada mau susulannya nih? Saya juga bingung. Paling besok ya, yang belum susulan harus banget susulan besok, gitu. Termasuk yang Bu. remet-remet mungkin nanti saya buka lagi besok kali. Atau hari ini mungkin bisa aja. Oke, ada yang mau ditanyain ya? Jadi eh, berkaitan dengan lebih banyak berkaitan dengan percobaan sama ini hormon-hormon pertumbuhan. Ada apa aja hormon pertumbuhan yang waktu itu kita ada pelajari? Ada tabelnya ya, masih ingat nggak tabelnya? Ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada apa lagi? Asam absisat, ada gas etilen, ya itu banyak tuh gas apa namanya masing-masing ada fungsinya untuk perkecambahan kah atau untuk eh, yang lain-lain gitu. Itu nanti dibuka lagi aja ya tabelnya ya. Oke, kemudian yang kedua enzim dan metabolisme. Saya buka catatan saya dulu. Enzim. Nah, kalau enzim dan metabolisme kita kan juga praktikum tuh ya. eh ada praktikum saya hampir banyak praktikum-praktikum yang saya jadikan soal juga. Ini kerja enzim tuh gimana tuh? Aduh, maaf.
kerja enzim. Ini kan ada di slide ya. Kerja enzim gimana, kemudian apa yang sudah kalian praktikumkan, itu nanti eh, kalian bahas lagi, kalian pelajari lagi. Terus kalau di metabolisme ada apa aja? Ini tadi enzim. Kerja enzim mungkin bisa ya dari praktikum ya. Ini dari praktikum. Yang dari praktikum kan kerja enzim apa ya? Ingat nggak? Yang biuret gitu-gitu. Bukan, Apa? bukan. Apa ya? Enzim yang mana? Ingat nggak? Yang pakai hati ayam bukan sih, Bu? Betul, yang pakai hati ayam. Kerja enzim apa tuh? Kerja enzim katalase, ya ada. Kerja enzim katalase. Nah, itu dia bekerjanya seperti apa, tapi bukan dari yang kalian praktikumkan. Datanya yang saya berikan, dari data yang diberikan itu nanti kamu bisa menyimpulkan kan atau apa gitu ya. Terus metabolisme. Metabolisme itu tulisan saya jelek banget ya. Metabolisme ada apa aja? Saya pindah ke slide yang lain deh, biar nggak ini. Oke. Tadi enzim apa tuh? Ini enzim tadi, kerja enzim ya. Kerja enzim, kemudian hukumnya. Kemudian yang metabolisme. Metabolisme ada berapa ya? Masih ingat nggak? Metabolisme ada berapa? Halo? Dua-dua, Bu. Metabolisme ada apa aja? Aerobik, anaerobik. No, itu setelah Metabolisme sama anabolisme, Bu. katabolisme dan anabolisme. Oke. Dan anabolisme. Ini keluar. Ini katabolisme apa contohnya? Respirasi. Respirasi. Oke. Tahapannya gimana respirasi? Dari C6H12O6 jadi energi gitu. Ya, tapi kalau di katabolisme ini, kalau di katabolisme gimana sampai bisa terjadi energi? Kalau respirasi. Kalau anabolisme contohnya apa? Foto? Fotosintesis. Fotosintesis, Bu. Oke. Ini keluar ya dua-duanya ya. Respirasi keluar, fotosintesis keluar. Ini kan ada dua macam ya. Ada yang aerob, ada yang anaerob juga. Ini juga keluar masing-masing. Nah, kalau yang aerob gimana respirasinya? Urutannya. Tujuan respirasi untuk apa sih? Membentuk energi. Untuk energi. Tahapannya bagaimana? Pertama, Glikolisis. glikolisis. Terus, Dekarboksilasi. eh, Dekarboksilasi oksidatif. dekarboksilasi oksidatif. Terus, DO ya, oksidatif. Terus apa lagi? Siklus Krebs. Oke, siklus Krebs. Ini harus ingat ya urutannya. Terus, Transfer elektron, Bu. transfer elektron. Nah, kalau yang glikolisis itu apa yang terbentuk? Nah, asam pirufat, Bu.
Asam pirofat. Yang dibutuhkan apa? Tunggu, asam pirofat dulu Masa deh. Terus apa lagi yang dihasilkan? NADH, Bu. ATP. NADH. Terus, terus ATP, Bu. ATP ada berapa banyak ATP-nya? 2, Bu. Dua, Bu. NADH-nya ada berapa? 2 juga, Bu. Dua juga. Oke. DO apa yang dihasilkan? Asetil CoA, Bu. Asetil CoA. Terus apa lagi? CO2. NADH. CO2 sama NADH. Terus siklus Krebs ada banyak nih. NADH, Bu. NADH, FADH. NADH, FADH. ATP Terus, kan juga ada deh. hah? ATP. ATP. Terus ada CO2 nggak? Ada kayaknya nih, Bu. Ada. Kalau ini transport elektron ATP. ATP, Bu. ATP. Oke, berapa totalnya kalau aerob? Energi yang 36 dibutuhkan bersih, Bu. 36. 36 ATP, 36 atau 38 ya, ATP. Oke, nah kalian mesti ingat urutan ini, terus apa yang terjadi di sini. Walaupun nggak spesifik masing-masing dibahas, misalnya glikolisis itu atau apanya gimana gimana, tapi secara umum respirasi anaerob itu kayak gini gitu ya. Nah itu kamu nanti soalnya akan keluar dari sini. Kemudian ada juga yang anaerob. Anaerob tuh yang bagaimana? Yang nggak butuh oksigen, Bu. Oke, tidak butuh oksigen ya. Kalau ini butuh O2. Ini nanti juga ada anaerob ada apa aja? Alkohol sama asam laktat, Oke, Bu. fermentasi alkohol, alkohol sama asam laktat ya, asam laktat. Nah, Tadi tapi respirasi kalau Arab, kenapa? tadi respirasi Arab kenapa 36 atau 38, Bu? Eh, beda-beda. Ada yang nanti dia gunakan ATP-nya, ada yang masih bisa apa dipakai. Tapi kalau yang kemarin kita hitung berapa? 38 ya. Yang kita hitung itu 38. Nanti ada yang tergunakan lagi, tapi beda-beda nanti setiap ininya spesiesnya. Yang Bu, 36 lupa. spesies apa, Bu? Ya, ya. Kenapa? Bu, respirasi aerob, respirasi aerob nanti masuk yang protein sama lemak nggak, Bu? Apa Enggak. yang karbohidrat Lebih aja? yang umum aja, yang karbo. Oke, Ini makasih, yang Bu. karbo. Oke. Oke, udah ya. Kan cuma 5 soal ya. Tadi udah satu di sini. Terus nanti satu di sini, satu di sini, satu di sini. Satu lagi di mana ya? Oh, metabolisme secara umum nih ya. Apa teori tentang metabolisme? Tadi ATP-nya dipakai lagi di mana, Bu? Kalau yang Kenapa? ATP-nya dipakai lagi di mana yang 36? Bentar ya, kita cek dulu. Karena kebutuhan setiap spesies beda, tapi kebanyakan yang ini nih yang 36, yang apa namanya, yang 38. Bentar. Hmm.
Ibu, Kalau maaf, di tadi 5 soal apa aja ya, Bu? kenapa? Tadi 5 soal itu apa aja ya, Bu? Kayak kan satu praktikum. Itu tadi saya udah lingkarin. Udah saya lingkarin sebentar. Jadi kalau dari beberapa sumber ini kan beda-beda ya karena setiap organisme beda-beda. Kalau dari beberapa sumber ada yang 2 ATP ini nanti dipakai lagi sama si mitokondria gitu. Jadi apa namanya? Jadi memang ada beberapa sumber yang tetap menggunakan ini, tapi ada juga yang dikurangi di ada ATP yang digunakan di mitokondria. Tadi mana aja? Ini tadi 1, ya kan? Ini 2, ini 3, ini 4 yang anaerob, ini 5 yang teori tentang metabolisme. Oke, itu ya. Nah, kalau fotosintesis itu ada reaksi, ada 2 tahapan kan? Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Saya tunggu. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Nah, masih ingat nggak tahapannya tuh di reaksi terang dan di reaksi gelap? Apa yang terjadi di reaksi terang? Cahaya plus H2O menghasilkan O2 deh. Ya, ada cahaya fotolisis ya namanya. Reaksi terang sama reaksi gelap. Kenapa disebut reaksi terang? Karena memerlukan cahaya, Bu. Karena butuh cahaya. Untuk apa cahayanya? Untuk apa memecah cahaya? H2O. Untuk memecah H2O. Memecah H2O ya, fotolisis. Jadi dia kasih foton energi ya. Kemudian nanti ada loncatan itu juga ya. Ada loncatan elektron. Nanti loncatan-loncatan elektronnya itu juga yang menghasilkan saya sambil buka slide yang metabolisme ya. Mm, mm, mm. Saya buka slide saya dulu biar enak. PG semua, ya PG semua. Kemarin kan kalian mintanya PG semua ya. Udah saya buka PG semua. Masih pada di sekolah ya. Bentar ya, saya buka slide saya dulu. Saya buka dari Canva aja deh. Tapi kalau dari Canva nggak bisa saya coret-coret. Apa-apa deh.
Gitu. Enggak, Vio. Saya udah jawab juga ke yang lain karena masih ada yang belum belum tes. Bentar ya. Udah kelihatan belum sih kampanye? Udah kelihatan. Kelihatannya cuman ininya doang, Bu. Apa? Ketep-tepnya gitu doang. Hah? Ini nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Bu. Ya, kenapa dong ini? Sebentar. Nah, oke, kalau ini kelihatan nggak? Nah, ini kelihatan jelas, Bu. Mantap. Oke. Nah, ini eh sorry, belum. Ini ya. Jadi kan ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Dari sini aja deh. Oke, ini ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Cuman ini nggak bisa saya coret-coret, guys. Biarin aja ya. Eh, reaksi terang terjadinya di mana? Tilakoid, Bu. Tilakoid. Di membrannya ya. Di membran tilakoid. Tadi dia akan eh, memberikan foton ya energi yang sehingga nanti dia bisa memecah H2O atau yang kita sebut dengan fotolisis. Sehingga dari hasil reaksi terang itu akan dari proses reaksi terang itu akan dihasilkan O2 yang dibutuhkan H2O sama cahaya matahari. Ingat ya, yang dibutuhkan adalah H2O kemudian dihasilkan O2 sama karena ada H plusnya. H plusnya itu nanti masuk ke H plusnya itu masuk ke pembentukan apa namanya ATP ya untuk pembentukan ATP sehingga dari sini nanti terbentuk ATP dan juga NADPH. ATP dan NADPH yang dihasilkan itu nanti akan digunakan di reaksi gelap. Oke. Kemudian reaksi gelap itu yang dibutuhkan adalah CO2, kemudian yang dihasilkan adalah glukosa. Ya, tidak butuh cahaya matahari. Nanti ini ada siklusnya yang kita sebut dengan siklus Calvin-Benson. Sekali lagi karena ini tesnya adalah tes secara keseluruhan, jadi saya tidak akan menanyakan detail yang tentang reaksi gelap dan juga tentang reaksi terang, tapi keseluruhan dari proses ini, gitu ya. Oke, sama kayak tadi respirasi. Ini kan tadi ya gara-gara karena adanya cahaya matahari, maka nanti ada elektron ya, ada lompatan elektron yang akan memecah atau yang kita sebut dengan fotolisis akan memecah H2O menjadi O2 dan H+. H plusnya ini nanti masuk ke ATP sintase yang sehingga nanti terbentuk ATP gitu ya. Ini panjang, ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Tapi saya tidak akan bertanya spesifik di khusus reaksi terang dan reaksi gelap, tapi dari keseluruhan fotosintesis itu. Oke. Kemudian em, kemudian teori dari metabolisme. Kan kita tahu ya, metabolisme itu ada anabolisme, ada katabolisme. Em, apa bedanya anabolisme sama katabolisme? Ayo nih ditanya nih, apa bedanya anabolisme? Katabolisme, Katabolisme dari senyawa penguraian. kompleks ke sederhana, kalau anabolisme dari sederhana ke kompleks. Oke.
Itu dari proses penguraiannya ya. Kalau anabolisme, mana anabolisme ya? Depan nih. Oke, kalau anabolisme itu dari senyawa sederhana ke kompleks. Tapi kalau katabolisme kebalikannya dari kompleks ke sederhana itu baru satu dari senyawanya. Apalagi Katabolisme menghasilkan energi, anabolisme membutuhkan energi. kalau katabolisme Menghasilkan energi, menghasilkan energi. Kalau anabolisme, membutuhkan energi. anabolisme membutuhkan energi apa yang dipakai oleh anabolisme umumnya ya, walaupun nanti banyak energinya. Energinya dari mana? Yang ini. Kalau yang anabolisme energinya dari matahari, cahaya matahari, ya, foton-foton yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Oke. Nah, itu kemudian karena dia butuh energi, kita sebutnya dia reaksinya adalah endergonik. Kalau yang katabolisme dia menghasilkan energi, reaksinya kita sebut dengan reaksi eksergonik. Gitu. Udah ya, 5 soal ya. Tadi apa yang pertama? Enzim, Bu. Kerja enzim. Yang kedua, Reaksi terang sama reaksi gelap. itu fotosintesis Fotosintesis. kan. Bolisme. Anabolisme apa? Katabolisme yang respirasi ya. Satu lagi, satu lagi Berbeda, respirasi iya yang, respirasi. yang anaerob ya. Respirasi kan ada dua, yang aerob sendiri, yang anaerob juga sendiri. Udah 5 tuh. Nah, sekarang yang Mendel, yang hukum Mendel. Hukum Mendel itu kan yang penting kamu tahu kan ya, ada yang namanya hukum Mendel itu ada dua kan, hukum asortasi, segregasi sama asortasi. Pokoknya nanti dia ada pemisahan secara bebas dan berpasangan secara bebas. Nah, nanti yang di hukum Mendel ini kan semuanya hitungan ya. Semuanya hitungan. Terus dia itu ada yang monohibrid, ada yang dihibrid. Ya, ada yang monohibrid, ada yang dihibrid. Dan ini kayaknya kamu udah paham. Yang penting kamu tahu parentalnya apa, kemudian gametnya apa. Terus kalau udah tahu gametnya itu akan enak menyilangkannya ya, menyilangkannya. Jadi eh, eh, kalau yang hukum Mendel secara umum pokoknya kan bisa monohibrid, bisa dihibrid ya, misalnya ada jeruk asam dan bulat, terus ada satu lagi jeruk manis dan gepeng gitu ya, dia nggak bulat full tapi gepeng. Nah, itu udah sifat beda berarti ya. Kalau satu atau yang kita sebut dengan hibrid. Perhilangannya gimana? Ya udah nanti hurufnya ada dua. Misalnya A besar, B besar, B besar untuk yang bulat manis misalnya. Seperti itu. Kalau yang monohibrid ya ini monohibrid nih yang kayak gini. Nah, jadi nanti ada yang monohibrid, ada yang dihibrid. Nah, kalau yang hukum Mendel biasa kan gampang lah ya, itu persilangannya tinggal ditanya berapa persennya. Eh, eh, Kemarin kalian ulangan yang ini aja udah bagus-bagus nilainya ya, yang pada manusia. Itu nanti ada kemudian nilai pindah silang, karena di hukum ini juga ada nilai pindah silang kan ya. Sebentar. Eh, sebelum ke nilai pindah silang ke itu dulu deh penyimpangannya. Penyimpangannya kan ada macam-macam ya, penyimpangan hukum Mendel. Ada yang interaksi antar alel, ada yang interaksi antar gen. Nah, mana yang keluar? Ya pokoknya yang ada di situ lah tuh. Paling saya keluarin 3, entah itu epistasis, entah itu eh, apa namanya kriptomeri, entah itu polimeri, atavisme, eh, atau komplementer. Nah, tinggal dilihat aja besok soalnya. Pokoknya itu ada 3 soal untuk yang penyimpangan hukum Mendel. Sekarang kamu em, mau
mau tahu yang mana, maksudnya mau mau nyoba yang mana yang kamu bingung gitu. Silakan tanya. Sama satu lagi nilai pindah silang. Nilai pindah silang sama tautan ya. Berarti 2 soal doang deh. Yang nanti ada yang hukum Mendel yang monohibrid atau dihibrid ya persilangannya. Kemudian penyimpangan hukum Mendel itu ada 2 ya tadi ya, entah itu atavisme, kritomeri atau epistasis atau yang lain-lain. Pokoknya 2 aja. Kemudian ada tautan, terus ada nilai pindah silang. Nilai pindah silang. Ada yang mau tanya nggak? Ibu yang tipe XA ini ada nggak, Bu? Hah? Ini berarti yang tipe XA berarti nggak ada ya? Tipe apa? XA yang tadi. Enggak, itu berarti penentuan seks ya? Enggak. Adanya ini yang ini tautan ini. Hitungan semua kan ya, Bu, nggak ada teorinya ya? Hitungan semua. Oke, Bu. Ini tautan ya, tautan berarti ada nilai ini. Pindah silang juga nanti kamu udah belajar juga kan pindah silang. Tinggal jumlah rekombinan per jumlah total keturunan kali 100%. Ini. Oke enggak? Bu Ulfa, Yap. Bu, boleh bahasa ini nggak Bu, yang rambut kelinci Bu? Saya agak lupa-lupa gitu Bu. Rambut kelinci. Oke. Sama nanti ada ini nggak Bu, ada keterangan urutannya nggak Bu? Kalau masuk. Ada Ya, hal ya? ya ada keterangannya. Oh, oke Bu. Oke, ini yang kelinci ya. Yang kelinci itu kan eh sama kayak apa namanya? em, golongan darah, sama kayak golongan darah. Cuma kalau golongan darah kan cuma ada 2 doang ya. A, B sama satu lagi O. A sama A, B posisinya sama atau kodominan sama kayak golongan darah MN. Sama satu lagi O. Nah, AB dominan terhadap 0 ya. Sebetulnya 0 sih bukan O. Kalau pada ini cuma ada 3 alelnya. Kalau yang ini alelnya banyak. Kalau yang kelinci alelnya ada C besar itu untuk abu-abu, CH untuk cincila, CH untuk Himalayan, dan C kecil, ini C besar ya. Ini C besar, yang ini C kecil CH untuk Himalayan, dan albino C kecil. Nah ini abu-abu dominan terhadap cincila, cincila dominan terhadap Himalayan, Himalayan dominan terhadap albino. Ya jadi sebetulnya kalau misalnya di soal nanti eh, kalau di soal nanti ada urutan dominannya, ini udah gampang. Pokoknya dia yang di depan duluan berarti itulah yang muncul gitu ya. Yang penting urutan dominannya nih, urutan dominannya kamu tahu. Contoh warna abu-abu itu genotipnya mungkin C besar C besar. Mungkin C besar C CH. Mungkin C besar CH dan mungkin C besar C. Karena C besar ini yang dominan ini munculnya abu-abu. Kalau cincila genotipnya bisa CCH yang ini, bisa juga kalau ini sebetulnya ada 4 ya, tapi di sini untuk cincila khusus dia CH aja. Tapi kalau untuk yang abu-abu muda ini ada cincila CH sama CCHC gitu ya. Ini genotipnya. Kalau Himalayan ya berarti depannya harus CH. Kalau albino ya harus ini gitu. Mau dikasih contohnya misalnya. Misalnya Rick, kelinci abu-abu homozigot disilangkan dengan kelinci albino. Bagaimana hasilnya anaknya? 100% abu-abu ya Bu berarti? 100% abu-abu. Tahu kalau misalnya Himalayan dengan genotip Himalayan dengan genotip heterozigot disilangkan dengan albino. Coba hasilnya gimana? Himalayan, Abu hetero juga. Himalayannya heterozigot. 50-50 berarti ya Bu? 50-50. Yang mana? 50% Himalayan, 50% albino.
Oke, 50% Himalayan, 50% albino. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Yang lain? Yang masih penyimpangan? Ibu boleh bahas tautan lagi nggak, Bu? Tautan, oke. Tapi saya nggak bisa coret di sini. Oh, ini ada annotate-nya di sini, mungkin nggak ya? Bisa. Oh, bisa nih, coba. Eh, kalau di annotate kok dia nggak mau jalan. Matiin dulu annotate-nya ya. Oke, bentar. Hmm, Oke, ini. Nah, kalau tautan itu berarti ini misalnya kromosom, ada kromosom, terus di kromosom ini ada banyak gen kan yang diaturkan. Nah, kebetulan ada penelitian di Drosophila itu yang dilihat adalah sayap sama warnanya, warna dari si apa namanya si lalat buah. Setelah dicoba-coba-coba-coba persilangan, setelah dicoba persilangan, bentar ya. Kok ada hasil yang agak aneh gitu. Hasil yang anehnya itu ternyata kesimpulannya bahwa si sayap ini sama si warna mata ini berada pada kromosom yang sama. Misalnya kromosom nomor 3 gitu ya. Ini kromosom nomor 3 nih. Ini untuk ngatur warna tubuhnya. Ini untuk ngatur sayapnya. Misalnya B besar itu tautan dengan V besar. Artinya dia berada di eh, bentar ya. Dimatiin dulu nih. Aduh, muncul nggak sih di kamu nih? Si ini nih, ada yang nanya. Enggak ya? Misalnya ini B besar tertaut sama V besar. Sementara yang ini B kecil itu tertaut sama V kecil. Nah, kalau dia pembentukan gamet, kalau dia pembentukan gamet, mungkin nggak terbentuk gametnya B besar V kecil. Mungkin nggak loh. Kalau Enggak. pembentukan gamet kan ini berpisah kan, siapa namanya si kromosom ini kan akan berpisah ya, akan berpisah nih. Misalnya ini yang dari ayah, ini yang dari ibu gitu. Terus kita mau bikin mau apa mau penentuan gamet, misalnya kan kita punya sel tubuh kayak gini nih, yang satu dari ayah, yang satu dari ibu. Nah ini ternyata ini contohnya sih pada alat buah ya. Warna badan sama sayap itu berada pada kromosom yang sama, tautan gitu ya, nempel. B besar itu sama V besar, sementara B kecil sama V kecil. Ketika terbentuk gamet, mungkin nggak gamet yang terbentuk itu B besar sama V kecil, atau B kecil sama V besar. Enggak. Membentuk gamet itu kan membentuk sperma sama ovum ya, mungkin nggak? Enggak. Nggak. Sehingga pada saat pembentukan gamet kemungkinannya kalau misalnya eh, kalau misalnya eh, B besar, B kecil, V besar, V kecil eh, disilangkan dengan B besar, B besar, V besar, V besar. Maka gamet ini akan terbentuknya apa? Gamet yang terbentuk apa? B besar, V besar, V kecil ya, Bu? B besar, V besar, sama B kecil, V kecil. Kalau yang ini?
B besar. B besar, V besar doang, Bu. Oke, berarti hasilnya akan seperti ini ya. B besar, V besar sama sorry B besar, B besar, V besar, V besar sama B besar, B kecil, V besar, V kecil. Nih, kalau sampai ada, ini hasilnya pasti kayak gini. Nih, kalau sampai ada B kecil, B kecil, V kecil, V kecil, sorry, B kecil, B kecil, V besar, V besar, berarti ini ada yang patah atau pindah silang. Ada yang pindah silang atau crossing over. Kalau ada crossing over, biasanya hasilnya nggak sebanyak si induknya, si parentalnya. Makanya nanti ada nilai pindah silang. Ya, kalau kalau sampai ada B besar, B besar, V besar, V besar, itu artinya nggak sesuai dong sama induknya. Ya, induknya kan cuma ada ini atau ini, ya kan? Terus dia beda. Ini apa? Ini apa namanya? Warna apa namanya? Warna hitam abu-abu ya, kalau B besar abu-abu normal sayapnya. Kalau yang ini hitam, ini juga abu-abu, abu-abu normal ya. Bisa aja disilangkannya misalnya B besar, B kecil, V besar, V kecil, atau ini B besar, V besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, V kecil, V kecil. Pasti kalau di dalam hal ini dia abu-abu pasti nanti ketemunya normal. Ya, karena V besar sama B besar nempel bareng. Kalau hitam pasti ketemunya vestigial. Kalau sampai nanti ada abu-abu vestigial atau normal hitam, hitam normal, berarti dia ada pindah silang. Oke. Paham ya, Love? Nanti Iya, kita lanjutnya ke sini nih jadinya. Bentar. Bu, berarti nanti di soalnya tuh kita mengidentifikasi gitu ya, Bu? Mengidentifikasi gimana? Maksudnya kayak nanti di soalnya tuh yang ditanya kayak gimana, Bu? Saya masih agak belum kebayang. Persilangan kayak gini. Persilangan kayak gini. Kelihatan nggak sih coret-coretannya? Kelihatan, Bu. Oke. Cuman kalau pindah slide dia tetap ada ya coret-coretannya. Iya. Nah, kalau yang rekombinan nantinya akhirnya kan kalau ini kita sebut KP ya. Ini KP ya. Kombinasi parental. Tiba-tiba ada yang lain dong. Parentalnya itu kan harusnya dua macam kan. Hitam vestigial, B kecil, B kecil, V kecil, V kecil, atau B besar ini nih. B kecil, B kecil, V kecil, V kecil, atau B strip, V strip kan. Ya. Pak, kombinasinya cuma ini doang. Tiba-tiba ada yang lain dong. Ada yang B strip, V kecil, V kecil. Ini berarti rekombinan nih. Ada lagi yang B kecil, V besar, V kecil. Ini berarti rekombinan yang dua ini. RK ya. Kalau ini KP. Nah, nanti masuk deh ke nilai pindah silang. Dan selalu KP itu nilainya lebih besar daripada yang RK. Oke? Oke enggak? Bu Ulfa, saya mau nanya Bu, kalau ada pautannya, itu cara ngitung jumlah gametnya gimana Bu? Cara ngitung jumlah gametnya. Oke. Misalnya ups kok gini nih. Bentar. Error nih kalau pakai Canva. Misalnya ada A besar, B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D besar, E besar, E kecil. Ini ada 5 ya. Ada 5 kan. Nah, kalau ada 5 gini, terus yang beda ada 3. Kalau yang normal ada berapa macam gametnya?
Kalau yang normal, yang nggak ada tautan, ada berapa macam 8. gamet? 8. Dua pangkat 3, Bu. 2 pangkat 3. Yang dihitung yang mana? Yang ini kan? Yang heterozigot, Bu. Yang Heterozigot. heterozigot kan? Oke. Tapi, tapi kalau dibilang B besar C besar dan B kecil C kecil tautan, jadi berapa? Ini kan 8 ya kalau yang normal. Kalau B besar C besar dan B kecil C kecil itu tertaut, maka gamet yang terbentuk berapa? Ini Gimana, Bu? dijadiin satu. Ini dijadiin satu. 4 ya, Bu? 4 Ah, 2 pangkat 2. iya, jadi 2 pangkat 2 karena ini dijadiin satu ya. Jadi dihitungnya 1 sama 2 ini. 2 pangkat 2 jadi 4. Ini kan Erik yang ditanyakan. Iya, Bu, betul. Jadi kalau misalnya dia nggak ada tautan, dia dihitung sendiri-sendiri masing-masing. Tapi kalau ada tautan, dia dijadiin satu. Dijadiin satu karena dia tertaut. B besar pasti nempel sama C besar kan. B kecil pasti nempel sama C kecil. Sementara kalau dia nggak ada tautan, B besar bisa ketemu C kecil, B kecil bisa ketemu C besar. Nah ini karena dia tautan berarti ini dijadiin satu, ngitungnya 2 pangkat 2. Yang ini dan ini. Oke. Terus, dah. Sekarang yang hereditas pada manusia. Hereditas pada manusia. Saya stop share dulu. Saya Oke. Pindah ke hereditas pada manusia ya. Nah, hereditas pada manusia itu kan intinya kelainan-kelainan yang terjadi pada manusia. Ada yang dia tertaut autosom, ada yang dia tertaut gonosom. Yang penting kamu tahu itu. Pertama, dia itu di autosom atau di gonosom. Ya. Sebab hasilnya akan berbeda kalau dia autosom dengan gonosom. Yang kedua, kalau yang autosom, kalian harus tahu dia dominan atau resesif. Ya, kalau misalnya resesif berarti yang menderita itu nanti yang resesif. Kalau dominan berarti yang menderita itu dominan. Dan kalau yang dominan berarti nanti nggak ada carrier-carrieran ya. Pokoknya kalau dia dominan ada misalnya dia besar dia kena penyakit, dia besar di kecil dia juga kena penyakit. Kayak talasemia. Cuma kalau talasemia dibedain ada talasemia mayor, ada talasemia minor. Nah, yang resesif itu yang normal. Tapi kalau dia eh, autosom yang resesif, autosom yang resesif, contohnya apa? Siklemia, Hah? albino. Siklemia. Sklemia, terus apalagi Albino, Bu. albino. Berarti penderitanya yang kecil-kecil kan? Iya, ada Ada carrier nggak? berarti ya, Bu? Ada carrier gitu. Kalau yang penderitanya kecil-kecil berarti ada carrier. Walaupun nggak semuanya kita sebutnya carrier ya. Ya tapi dia membawa sifat gitu. Oh Membawa iya, Bu. Kalau thalassemia jadinya yang dominan kan ya, Bu? Ya, yang dominan itu thalassemia mayor, yang yang dominan homozigot ya. Kalau Hmm. dominan heterozigot itu thalassemia minor. Oke, berarti fix dominan ya, Bu. Soalnya di buku ada dominan, ada Ya, itu resesif yang kan yang ya. yang di buku yang ini, tapi di buku yang di bagian depan dia mayor Ke itu bukan mayor mayor ya. minor. Tadi mana Oke. ya? Berarti thalassemia mayor tuh yang letal ya, Bu? Dia Ya, nggak hidup kan, Bu? Ya? ya. Sebetulnya hidup dulu, nanti di usia berapa baru dia. Oh, oke, Bu. Nah, minor, Bu. Kalau yang minor dia ini apa namanya butuh transfusi aja. Transfusinya tapi nggak sesering yang mayor. Kalau yang mayor lebih ini ya transfusinya. Bu, Tunggu. berarti ikutinnya dari PPT aja kan ya yang thalassemia? Ya ini thalassemia mana ya? Bu, tapi saya lupa, Bu, kalau misalkan dia ditanyanya berapa persen yang kena talasemia, itu yang minor juga masuk kan, Bu, berarti? Kenapa? Iya. Kalau berapa persen yang kena talasemia, minor juga masuk kan berarti? Heeh.
Oke, oke. Dua-duanya kan thalassemia itu. Mana ya Bu, thalassemia? tapi yang letal tuh buat yang perempuan doang kan ya? Lah, ini kan nggak tertaut kromosom. Mau laki mau perempuan Oh ya iya, letal. iya, iya. Kayak Bu. Kecuali tertaut kromosom X ya. Sorry, gonosom ya. Kalau itu kan tertautnya kromosomnya kromosom yang autosom. Tunggu di sini ada nih. em, Tapi berarti yang dominan tuh lethal kan ya, Bu? Yang homozigot dominan. homozigot dominan letal. Oke. Nah, yang pada manusia kan banyak tuh ya. Tapi kan di slide saya mah kan cuman tertentu aja yang saya masukin. Jadi nanti eh, yang keluar bisa jadi nggak yang kayak kemarin lagi, yang lain lagi lah saya cari. Tapi yang pada manusia. Cuma yang penting kamu tahu yang mana. Tapi biasanya di soal diinfoin sih dia dia itu anodontia misalnya. Anodontia itu yang dominan atau yang resesif penderitanya itu biasanya dikasih tahu. Atau misalnya PKU atau FKU itu apa? PKU atau FKU apa penderitanya? Resesif kan? Ya enggak? Iya, Bu. Hmm. Coba kita cobain soal yang Ibu berarti nanti nggak perlu diapalin ya, Bu? eh, ya karena biasanya dikasih tapi perlu juga tahu lah ya. Anodontia itu Anodontia termasuk yang autosom atau gonosom? Itu Anodontia. berarti harus hafal dong. Anodontia. Anodontia autosom atau gonosom? Atau gonosom? Yang mana nih? Autosom, Bu. Ah, masa iya? Cek, cek, cek. Apa Bu tadi Bu? Ya udah berarti Oh gorosom. iya, anodontia. Aduh, ini nggak enak banget ya. Penghapusnya mana? Keluar, Bu, dia besok, Bu. Bisa jadi. Kan saya tanya dulu. Anodontia itu apa sih? Nggak punya gigi ya, ompong. Apa anodontia? Autosom atau gonosom? Gonosom. Gonosom. Di mana? Di X atau Y? Di X. X. Oke. Aduh, bentar. Terus dia itu dominan atau resesif? Resesif. Resesif. Oke. Berarti kita coba misalnya seorang laki-laki anodontia menikah dengan perempuan normal. Laki-laki anodontia berarti X, A, Y menikah dengan perempuan normal. XA normal homozigot ya. Berarti gametnya di parentalnya, gametnya A, Y, ini cuma ada. A doang. Berarti anaknya. XA besar, XA kecil sama XA besar gitu. Nah, berarti yang laki-laki gimana? Yang laki-laki bagaimana? 100% normal. 100% normal. Yang perempuan? Carrier. Karier, Carrier. ya Oke. 100% karier. Nah, ada lagi nih yang belum saya ajarin nih, mungkin juga keluar di besok ya. Ada yang bisu tuli. Bisu tuli. Bisu tuli itu ini pasti barengan nih. Kalau dia bisu, dia pasti tuli. Dia dikendalikan oleh dua gen. D sama E. D sama E. Dan dia harus bekerja bareng-bareng nih. D sama E itu harus bareng-bareng muncul gitu loh. Ada D besar
atau ada E besar, baru dia nanti eh, disetuli. Bentar saya coba cek ininya ya. Kemarin belum sempat diajarin. Saya stop share dulu ya, bentar. Jadi nanti di info apa namanya dia dominan atau enggaknya, tapi enggak semuanya. Jadi tadi ada bisu tuli ya. Biasanya kalau orang bisu tuli itu dua-duanya eh, dia bisu dan dia juga tuli dan dikendalikan oleh tadi gen D sama E yang dominan ya. Kalau ada salah satu gen yang nggak muncul, eh, salah satunya ya, kalau dia resesif, kalau misalnya dia ada yang D besar sama E besar, berarti dia normal. Tapi kalau ada D besar tapi ada E kecil, berarti dia bisa tuli. Atau sebaliknya, eh, D-nya kecil, E-nya besar. Pokoknya kalau dia nggak muncul dua-duanya, itu bisa tuli. Mana sih? Misalnya, mana? Bentar. Oh, astagfirullah, pantesan nggak bisa. Dikendalikan oleh D besar. Dia harus muncul dua-duanya ya. Kalau dia muncul dua-duanya itu dia normal. Tapi kalau dia nggak muncul salah satunya itu dia bisa tuli. Misalnya kalau D besar, D kecil, E kecil, ini apa fenotipnya? Bisu tuli atau normal? Dia harus muncul dua-duanya, maka dia normal. Kalau dia kayak gini, ini apa? Bisu tuli, Bu. Bisu Atau tuli. Oke. jadi salah satunya resesif itu udah termasuk bisu tuli, Bu. Ya, Oke. kalau D kecil, E besar, ini juga Bisu tuli juga. bisu tuli. Kalau D besar, D kecil, E besar, E kecil, Normal. normal. Oh. Misal, seorang normal dengan genotip D besar, D kecil, E besar, E kecil, menikah dengan, ini ya tadi, menikah dengan laki-laki normal, ini perempuan ya, perempuan normal, D besar, D kecil, E besar, E kecil, menikah dengan laki-laki normal, laki-laki bisu tuli, D besar, D besar, E kecil. Nah, bagaimana dengan anaknya? Ini tuli ya, ini normal. Bagaimana perbandingan anaknya yang normal dan bisu tuli? 50% ya, Bu? Hah? 50-50 bukan, Bu? Bisu tuli. Masa? Ini kan berarti gametnya D besar, E besar, D besar, E kecil, terus D kecil, E besar, E kecil kan? Kalau yang ini D besar, E kecil. Ini sama ini Normal, Bu. Normal. Ini sama ini Bisu tuli. Bisu tuli, itu Bu. tuli. Ini sama ini, Oh. Normal, Bu. hah? Oh iya normal, ada E Ya, besar. normal. Kaget. Oke, ini sama ini. Bisu tuli, Bu. Oke, Benar 50-50. paham ya? Ini kemarin belum saya ajarin soalnya. Ehm,
Kalau laki-laki bisu tuli, D kecil, E besar E kecil, D kecil, D kecil, E besar E kecil, menikah dengan perempuan bisu tuli juga, tapi D besar, E kecil. Maaf Bu, tadi yang laki-lakinya D D kecil, terus Ini besar. nih ada nih. Oh iya. D kecil, E kecil, ini D besar, E kecil. Bagaimana perbandingan anaknya? Hmm, 50% bisu tuli masih. Oh, 50% bisu tuli, 50-50 nggak sih Bu? 50-50 juga. Iya. Oke, udah kan ya? Paham ya? Oke ya, bisa paham ya? Pokoknya kalau ada yang nggak muncul, maka dia bisu tuli. Ini bisu tuli doang, Bu. Iya, maksudnya ini bisu tuli dong? Gimana? Maksudnya ada fenomena lain yang kayak Enggak, dua-duanya gini. enggak. Ini aja. Berarti nggak ada Jadi yang bisu doang atau tuli doang itu nggak ada ya, Bu? Semakin dia pasti berbarengan. Bisu pasti berbarengan dengan tuli. kecil sama kecil semua kan, harus kecil sama kecil semua. Enggak, enggak kecil semua. Tadi gimana kalau bisu tuli? Salah satu ada yang, Iya, ada yang kecil, ada yang resesif. maka dia bisu tuli. Jadi dia kalau mau normal ya harus dua-duanya muncul ini. Ini dominan, ini dominan, harus dua-duanya muncul. Kalau salah satu aja dia nggak muncul, nanti dia bisu tuli gitu. Selain bisu tuli ada lagi nggak Bu yang kayak gini Bu? Selain bisu tuli yang kayak gini ada lagi apa enggak? Ini sebetulnya yang di itu sih yang warna bunga, yang antosianin, tapi bukan pada manusia. Yang yang warna ungu itu loh. Kalau ada, Ungu sama putih itu ya Bu? itu Berarti ini juga 9:7 kan ya Bu? Perbandingan fenotipnya. Maksudnya perbandingan bisu tuli sama yang normal. yang mana? Kalau misalnya hetero-hetero disilangin tuh ini 9:7 kan ya Bu berarti? Iya, Jadi bisa. 9 normal, 7 Ya. bisu tuli gitu. Heeh. Karena sama kayak itu kan tadi. Sama peta silsilah ya. Kalian nanti ada peta silsilah seperti biasa lah ya. Kalau peta silsilah kan yang dilihat genotipnya, ya kan? Kalau misalnya dia, misalnya ini golongan darah ya, ini menikah dengan ini laki-laki, nanti beda-beda kan tergantung apakah golongan darah, apakah hemofilia atau apa. Berarti kan yang dilihat adalah genotipnya di sini. Misalnya ini adalah golongan darah A, ini golongan darah B, terus dia punya anak, semua golongan darah ada, ya berarti kamu bisa 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 nentuin genotip ini apa gitu kan ya. Kalau semua golongan darah ada. Nanti atau bisa juga hemofilia atau bisa juga buta warna ya. Pokoknya kamu ngelihat dari peta silsilah ini. Penentuan gamet aja sebetulnya. Oke. Ulfa mau nanya, Bu. Apa? Nanya apa? Ini semuanya ngitung ya. Boleh bahas yang metabolisme nggak, Bu? Yang Kan mana? banyak banget, Bu. 5 soal, maksudnya contohnya kayak gimana ya, Bu ya? Yang keluar. Siapa nih yang nanya? Kevin tapi pakai laptop saya. Oh, pantesan. Tadi kan saya udah bilang ya, kalau untuk yang metabolisme, tadi kan ada 5 tuh ya. Yang pertama kan yang enzimnya tuh kerja enzimnya. Kemudian kan katabolisme. Katabolisme contohnya apa? Respirasi kan? Respirasi contohnya apa? Ada dua kan? Ada respirasi aerob sama anaerob. Yang aerob itu prosesnya gimana? Yang butuh oksigen. Tadi udah disebutin tuh dari mulai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, terus siklus Krebs sampai transport elektron. Terus kalau yang
yang anaerob itu kan yang nggak ada oksigen ya. Yang ada oksigen kan ada dua kemungkinannya. Kalau nggak sementara ini yang kita pelajari cuma dua itu ya. Fermentasi asam laktat sama fermentasi alkohol. Kalau fermentasi asam laktat kan hasil akhirnya adalah asam laktat. Kalau alkohol hasil akhirnya itu ya etanol gitu. Karena nggak adanya oksigen. Ya karena nggak adanya oksigen maka nanti dia cuma bisa menghasilkan 2 ATP itu. Kemudian yang fotosintesis kan ada dua kan, ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Yang di reaksi terang itu apa aja sih yang dibutuhin, terus hasilnya apa? Yang di reaksi gelap apa aja juga yang dibutuhin, terus hasilnya apa? Kayak gitu. Jadi saya nggak nanya yang eh untuk reaksi terang itu prosesnya gimana eh, ke detailnya ya, tapi dari keseluruhan proses. Tapi tetap kamu harus tahu dari keseluruhan proses itu, kamu harus tahu di reaksi terang itu apa yang terjadi, di reaksi gelap itu apa yang terjadi gitu. Oke, Kevin. Kevin bilang makasih, Bu. Oke. Terakhir, jadi ini hitungan semua ya. Yang polaritas pada manusia bisa autosom, bisa gonosom, bisa dominan, bisa resesif. Ya, sama peta silsilah. Cuma 5 soal doang. Jangan aneh-aneh. Maksudnya nggak udah di PPT aja ininya, contoh-contohnya. Enggak, lain. Yang ada di buku. Enggak, yang di PPT yang ada di buku. PPT mah cuma sedikit doang. Dikasih tahu ininya. Kalau yang kemarin udah diulanganin, enggak saya keluarin lagi lah. Bosan ntar. Kemarin talasemia udah dikeluarin berapa soal. Besok talasemia nggak usah. Waduh, keluarin lagi dong, Bu. Itu paling asik loh, Bu, padahal, Bu. Farah Alika nanya, kalau dia besar di kecil, kecil bisa tuli, tapi kenapa dia besar di kecil, besar kecil bisa normal? Karena dia dua-duanya harus muncul dominannya. Kalau cuma yang dia doang yang dominan E-nya resesif, enggak, dia bakal bisa tuli. Tapi kalau dia dominan dua-duanya, baru dia normal. Anabolisme keluar, ya keluar. Tadi kan saya udah bilang, anabolisme itu kan contohnya fotosintesis. Ya, keluar fotosintesis. Mutasi sekarang. Mutasi itu kan cuma ada dua ya. Mutasi gen sama mutasi kromosom. Ya kan? Mutasi gen sama mutasi kromosom. Terus apa bedanya mutasi gen sama mutasi kromosom? Kalau mutasi gen apa? Yang berubah adalah terjadi perubahannya di basa nitrogen. Kalau mutasi kromosom perubahannya di kromosomnya ya. Nih, ini contoh yang ini adalah contoh mutasi kromosom. Nah, saya ulang lagi nih ya. Mutasi kan ada dua. Kalau nggak mutasi gen, satu lagi mutasi kromosom. Kalau gen itu kan lebih kecil ya skupnya ya. Skupnya lebih kecil karena dia cuma basa nitrogen, terjadi perubahan basa nitrogen. Ada yang perubahannya karena duplikasi atau penggandaan, ada yang perubahannya karena adanya adisi atau penambahan, ada yang insersi, ada yang delesi. Ada juga yang dia nggak berubah jumlahnya, tapi ketuker basa nitrogennya gitu. Ketukernya dengan apa? Bisa dengan basa nitrogen sesama pirimidin atau sesama purin, namanya transisi. Atau bisa ketuker basa nitrogennya yang tadinya pirimidin ketukar menjadi purin, atau yang tadinya purin ketukar menjadi pirimidin. Itu kita sebut substitusi transversi, tapi dia tidak mempengaruhi jumlah. Cuma karena ada perubahan berarti kan triple codon itu kan berubah dong kode asam aminonya. Kalau kode asam aminonya berubah ya berarti ada perubahan nanti di tubuh makhluk hidup tersebut. Tapi kalau di tingkat gen karena dia kecil perubahannya nggak banyak. Ya, kalau mutasi kromosom itu perubahannya kelihatan sekali. Ya, karena
kromosom itu kan skupnya lebih besar ya. Nah, itu akan kelihatan sekali perubahannya di individu tersebut. Nah, ini ada lagi yang transposisi. Kalau transposisi itu cuma urutannya aja. Ini yang tingkat gen. Nah, kalau ini yang tingkat kromosom. Nih, kamu bayangin aja segini nih ada 3 gen misalnya diatur. Terus dia dilesi, berarti ya gen ini hilang dong. Berarti nanti perubahannya kelihatan banget dibandingkan dengan kalau kalau dia apa namanya di gen itu cuma basa nitrogennya aja, atau ini jadi duplikat gitu, perubahannya pasti akan lebih besar banget. Nah, jadi intinya nanti yang keluar itu ya mutasi gen atau mutasi kromosom. Terus kalau mutasi gen itu kan tadi lebih ke basa nitrogen ya, urutan basa nitrogen. Kalau gen lebih banyak tuh. Bentar saya angkat telepon dulu. Halo. Eh, eh, lagi ngajar tambahan karena ini kan lagi AAS, lagi ujian. Eh, oh gitu. Ya udah oke. Bentar lagi selesai sih ini. Nggak ada, langsung pulang. Oke. Ya, oke. Udah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagi ngomongin apa? Oh, mutasi. Kenapa jadi pindah ke sini ya? Oke. Nah, tadi mutasi kromosom itu kan macam-macam. Ada yang tadi pindah-pindah itu kromosomnya patah terus pindah ke kromosom yang lain gitu, atau kromosomnya ini ya, ini bisa karena strukturnya itu bisa delesi, duplikasi, inversi. Nah, ini kamu udah tahu lah ya, kemarin ulangan juga udah keluar. Tapi ada juga yang perubahan jumlah. Perubahan jumlah itu ada kalau satu set kromosom itu kan N. Kalau 2 set berarti 2N dong. Kalau 3 set berarti 3N. Maksudnya 1 set, 2 set, 3 set itu semuanya itu nambah. Misalnya kromosomnya jumlahnya ada 23 nih kalau manusia. Berarti satu setnya itu 23 semuanya 111 dari kromosom nomor 1 sampai nomor 23. Kalau 2 set berarti 2 ya. Dari mulai nomor 1 sampai nomor 23 itu ada 2 kromosomnya. Kalau triploid berarti kromosomnya ada 3 tuh semuanya, 3 set ya. Dari kromosom nomor 1 dan seterusnya. Sampai yang tetraploid juga begitu. Jadi kalau misalnya tetraploid itu ya kalau misalnya satu setnya ada 23 berarti tetraploid berapa jumlahnya? Kalau satu set kromosom itu 23 kayak pada manusia, terus kita bermutasi nih. Jadilah dia tetraploid. Jadi tetraploid. Jadi jumlah kromosomnya berapa? 23 kali 4. Ya, 23 kali 4. Jadi berapa 23 kali 4? Dan 2. 92. Oke. Itu perubahan jumlah itu perubahan jumlah set itu akan kelihatan banget dampaknya gitu ya. Jangankan jumlah setnya. Satu kromosom ketambahan aja itu juga udah beda. Nah, ini juga perubahan yang cuman satu gitu, yang satu atau 2, enggak satu set ya, atau euploid ini. Contohnya ini nih kayak gini nanti ada yang kita sebut nulisomi kalau dia kekurangan 2. Ya, kalau kekurangan 2 kromosom, misalnya kromosom tubuh kita itu ada 46, tapi jadi cuma ada 44. Karena tadi gagal berpisah, ya gagal berpisah atau ada anafase lag yang dia nggak mau memisah, sama sih pokoknya dari anafase lag itu ujung-ujungnya dia ke non disjunction, nggak gagal berpisah. Harusnya dia misah 23 ini jadi ini jadi 22, ini jadi 24. Kemudian yang 22 spermanya ketemu sama ovum yang 22 juga. Sehingga kalau ketemu
pembuahan itu jumlahnya bukan 46 tapi 46, 44. Nah, itu efeknya pasti kelihatan banget. Ya, efeknya kelihatan banget. Ada yang kita sebut dengan monosomi kalau dia kurang satu. Kalau trisomi kelebihan satu, ya, tetrasomi kelebihan dua. Nah, beda antara ploid sama somi, ya, ploid sama somi. Kalau ploid itu jumlahnya satu set, nambahnya satu set. Tapi kalau somi itu nambahnya satu kromosom, dua kromosom, tiga kromosom gitu ya. Nambahnya ke kromosomnya, nggak satu set. Bisa bedakan ya? Bisa bedakan nggak? So, Bu. Oke. Efek dari yang mutasi kromosom adalah ini. Ya, efek dari yang mutasi kromosom dari perubahan jumlah adalah sindrom-sindrom ini. Keluar nggak, Bu? Pasti keluar. Tapi paling cuma satu soal. Paling cuma satu soal aja itu. Oke. Apa tuh Bu penyakitnya Bu? Soalnya Apa? Kenapa? yang mana tuh Bu penyakitnya? Ya, yang mana lah? Ini ada banyak kan? Ada 10. Spill dong. Jangan. Jadi tadi nanti keluarnya ya untuk mutasi ya tadi mutasi gen. Mutasi gen tuh ada apa aja? Terus mutasi kromosom ada apa aja tadi? Bisa keluar yang somi-somi, bisa keluar yang ploid-ploid, bisa keluar yang tadi yang di depan itu eh, yang ini ya, bisa keluar yang ini. Terus kalau yang gen kan cuma ini ya keluarnya. Tapi kalau gen ini kan belum ada contoh yang belum ada contoh yang TCT kayak gitu-gitu ya. Ya itu keluar lah. Nah, nanti di soalnya udah tadi saya udah minta izin soalnya saya section section yang pertumbuhan perkembangan, section yang ini dan jadi kamu mudah-mudahan mempermudah kamu ya. Tapi bukan untuk nanya-nanya, awas loh sampai aliran elektron siklik dan non siklik nggak sampai sedalam itu. Nggak sampai sedalam itu ya yang nanya kayak pokoknya keseluruhan dari proses fotosintesis, keseluruhan dari proses anabolisme, tapi bukan yang C6H12O6 plus O2 menghasilkan nggak yang gitu juga. Tetap tetap tahapan-tahapan itu ada gitu. Tapi nggak ada yang pas itu nambah yang jadi NHDPA gitu itu nggak ada kan Bu? Eh, ada ada misalnya NADH-nya itu terbentuk di mana, dipakai di mana itu ada. Udah ya, udah setengah tiga udah boleh pulang kalau guru-guru. Mutasi gen, mutasi kromosom, komposisi jumlah soalnya nggak akan saya kasih tahu ya, itu aja. Pokoknya mutasi gen, mutasi. Bisa Ibu kasih Bu. Ya kalau mutasi kan cuma dikit doang materinya nggak banyak. Kayaknya juga ada penyebab mutasi gitu-gitu. Kayaknya mutagenan kayaknya ada. Lupa saya. Yang ini nih harus bagus nilainya. Udah di spill banyak. Nih kayak gini-gini. Kayaknya ada. Apa yang cuma prosesnya aja? So, oke. Oh, enzim-enzim aerob dari glukosa. Nah, kan saya udah bilang saya nggak sampai sedetail itu. Tapi prosesnya dari mulai awal sampai akhir itu ada gitu prosesnya. Oke ya, sip. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ibu sindrom tadi yang dipelajarin apanya, Bu? Ya kelainan-kelainan itu misalnya dia kekurangan di mana? Kekurangan berapa kromosom? Dia kelebihan berapa kromosom? Di kromosom nomor berapa? Berarti ciri-cirinya enggak, Bu?
Ya mungkin masa saya spill sampai sedetail itu. Jadi berapa orang nih yang masa cuma 84 orang? Perasaan saya ngajar di berapa kelas deh. Saya ngajar 34 tambah 34, 36 tambah 100 lebih loh ini, tapi yang datang cuma 84, 83 ya. Makanya Bu, spill aja Bu. Ini kan ada 100 Bu ini yang di sini. Kan kalau enzim tadi saya udah bilang ya, enzim itu lebih ke praktikum. Jadi nanti ada praktikum hasil penelitian menunjukkan bahwa bla 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 bla. Itu logika, nggak pakai menghafal itu mah. Membaca membaca tabel, membaca tabel. Sama kayak yang pertumbuhan dan perkembangan, membaca tabel karena kemampuan orang Indonesia membaca grafik, membaca tabel itu tuh kurang gitu. Jadi makanya di soal-soal literasi, soal-soal iCast ya kan, itu kan bentuknya tabel-tabel bentuknya supaya supaya kamu bisa nggak sih baca tabel, baca ini, terus kesimpulannya gimana? Itu. Oke ya. Jadi lebih ke pertumbuhan perkembangan, lebih ke logika. Ada penelitian ini gimana? Nentuin variabel variabel bebas, variabel terikat bisa kan? Misalnya pengaruh eh pengaruh em, media tanam terhadap pertumbuhan tanaman. Variabel bebasnya apa? Media tanam, Media tanam. Variabel terikatnya pertumbuhannya. pertumbuhannya ya. Ingat ya, pertumbuhan dia bisa diukur, bukan yang lain-lain. Terus kontrolnya, variabel kontrolnya beda ya, variabel terikat sama variabel kontrol karena Jelasin ada. dong, Bu, jelasin Bu. Perbedaannya Bu, Hah? jelasin. Jelasin, Kenapa? jelasin dong. Oke, jadi bentar, saya tambahin lagi nih. Oke, tadi saya ulang ya, saya contohkan yang lain. Pengaruh penyiraman terhadap pertumbuhan tanaman. Maka ini saya tulis dulu. Penyiraman. Misalnya mau disiram pagi, mau disiram siang, mau disiram sore, atau misalnya berapa kali penyiramannya. Aduh. Oke. Tanamannya misalnya kedelai. Oke. Variabel bebasnya mana? Makasih Saira. Variabel bebasnya mana? Yang ini ya, penyiraman ya, karena kita bisa ubah-ubah. Kita bisa ubah-ubah mau kita ganti pupuk terhadap pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan tanaman itu kita mau ganti-ganti apa aja boleh. Mau penelitiannya ganti-ganti boleh. Misalnya mau penyiraman ini berarti variabel bebas ya. Mau kita ganti media tanam, mau kita ganti hormon itu ya udah terserah deh itu. Boleh terhadap pertumbuhan tanaman pertumbuhan ini pertumbuhannya ya bukan tanamannya, pertumbuhannya ini variabel terikat. Kenapa? Karena hasil pertumbuhan ini tergantung variabel bebasnya. Kalau variabel bebasnya diganti maka hasilnya pun akan berubah, makanya dia disebut variabel terikat karena dia tergantung sama si variabel bebas.
Kalau ini diubah-ubah, dia akan ikut berubah. Terus ada lagi variabel kontrol. Variabel kontrol itu nggak sama dengan variabel terikat ya, karena banyak yang apa namanya nyebutin variabel terikatnya itu variabel kontrolnya itu variabel terikat. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel-variabel lain ya, variabel-variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan. Karena kita sedang 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 pengamatan pertumbuhan ya, yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke. Misalnya, apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan? Pupuk. Pupuk. Oke, apalagi? Nggak ada yang di judulnya gitu, Bu. Yang ada di judulnya Sinar ya. matahari. Nggak ada di judulnya, tapi kita harus bikin sama. Harus bikin sama. Karena apa? Karena nanti kalau dia nggak dibikin sama, bisa jadi pertumbuhannya itu bukan disebabkan karena penyiramannya, tapi disebabkan sama si variabel kontrol ini. Makanya dia harus kita kontrol. Apa Sinar aja? matahari. Pupuk, ya, media tanam. Dia harus sama dong media tanamnya. Kalau kita buat beda media tanamnya, nanti bisa-bisa pertumbuhannya berubah itu bukan karena penyiraman, tapi karena media tanam. Apalagi Sinar matahari. sinar matahari. Ini semua harus kita buat sama. Nggak bisa kita buat beda. Hormon, ya, jenis tanamannya itu harus sama. Kalau beda, kan dia ada gennya. Kalau enggak, ya gimana? Gitu, ya. Terus nanti ada tabel misalnya. Ini pertumbuhan tanaman kalau misalnya dikasih perlakuan A, ini dikasih perlakuan B. Kalau dikasih perlakuan A, dia hasilnya pertumbuhannya misalnya 9 cm, ini 10 cm. Ini misalnya di hari berikutnya eh, apa namanya 13 cm, ini masih 12 cm. Nah, bisa ditanya kesimpulannya, bisa ditanya yang paling efektif yang mana. Pokoknya kamu baca dari tabel gitu ya. Nah, jadi eh, eh, kalau ini lebih ke logika banget deh, bukan yang kamu menghafal-hafal. Kecuali hormon ya, hormon yang auksin, giberalin itu kan agak-agak menghafal dikit. Tapi kalau ada tabel yang kemarin kan kamu lebih enak tuh pakai tabel. Yang hormon inget nggak? Tabel hormon. Ingat kan ya tabel hormon ya? Nah, Aman, Bu. itu nanti keluar tuh tabel hormon. Mana sih? Saya lupa ininya di mana. Ada nggak ya di sini? Ya, belum dimasukin ke sini deh tabel ininya. Belum dimasukin ke Canva. Ya udah itu paling di ini di tabelnya diingat. PPT yang mana, Luf? PPT coret-coretnya, Bu, yang tadi. Oh, oke. Ini jelek banget itu tulisannya. Oke. Udah? Sip. Udah mau 2 jam. Udah ya. Sip, good luck semuanya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Nanti kertas coret-coretan disiapkan dari sekolah. Jadi kalian nggak perlu bawa coret-coretan. Saya udah bilang nanti semua kelas disiapkin ya. Itu terus ya kalau misalnya masih ada yang mau nanya-nanya silakan boleh di WA, tapi bukan nanya pertanyaan ya, nanya nanti yang masih belum paham. Tapi kalau misalnya saya lama jawabnya dimaklumi ya. Oke, demikian hari ini sekali lagi semoga apa namanya besok ya kalian dimudahkan dalam mengerjakan soal-soal biologinya ya, mendapatkan hasil yang baik, yang sangat baik supaya di semester ini semester terakhir penentuan ya nilai kamu masih tetap bisa konsisten. Oke.
Kita akhiri dengan sama-sama baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu, Makasih, Pak. Bu. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Ibu. Ya. Aduh. eh, Dari korte, Bu.